dan hidayah yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga dalam keadaan yang kurang cerah kita pagi hari ini diguyur dengan nikmat yang begitu banyak daripada Allah. Amin. Semoga hujan yang Allah turunkan merupakan hujan rahmat. Amin. Sehingga Ramadan hari ini Allah curahkan rahmatnya yang begitu besar kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita mohonkan kepada Allah sekiranya disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah terkabulnya doa dan permintaan kita. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu Bapak Ibu, di dalam konteks puasa, dalam surah Al-Baqarah 183, 184, 185 dan 187, di ayat 186-nya nyelip satu ayat yang di luar konteks Ramadan, yang mana kita bacakan tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah, maka jawablah fa inni qarib, aku ini dekat. Dekat dari segi ilmunya. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita, dan Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Dia kabulkan dulu permintaanku dan dia beriman dulu kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Amin. Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu di momen Ramadan ini kita dianjurkan banyak-banyak berdoa, minta kebahagiaan dunia dan akhirat, minta kelapangan urusan, minta kemudahan urusan, minta THR, milik THR. Kalau anak tak ada, kalau orang kaya minta THR, dijamin tak dikabulkan. Ya tak? Wah, Allah tidak ada ngabulkan doa awak, awak minta THR. Karena memang masuk awak ada di THR ya. Allah yang lagi THR. Tapi Pak Ibu, salam muka atau doa adalah dikabulkan oleh Allah. Lah banyak yang dikabulkan Allah. Allah, alhamdulillah itu tanda makbul doa. Ada yang lun? Ma banyak adalah pada lun. Banyak adalah ikut tanda orang yang fal minu fal yastajibu li wal yu'minu. Orang-orang yang Allah memperkenankan atau menjalankan apa yang Allah suruh dan menghentikan apa yang Allah cakap. Tapi baik kalau seandainya banyak nan alun daripada nan Allah, tu tandu banyak lo nan alun awak karacuan. Nyode Allah apa? Sangko ko alun tadi kaya gian petunjukan. Nyode Allah apa? Kan dibaca lah. Bukan coba aja. Ini pembahasannya gini, Pak aku doa awal alun tawat alun dikabulkan Allah. Nah, itu pembahasannya. Dia doa awal lah dikabulkan Allah. Nanti dibahas itu. Lah betul lah. Jadi Tapi banyak yang berdoa kepada Allah yang Allah dikabulkan, alhamdulillah. Amin. Itu tanda Allah sayang.
Kalau yang alun, tanda Allah nak sayang, dia tak sayang. Karena semakin awak berdoa, semakin awak berdoa itu tanda Allah sayang. Sama dia bapak anak ente, nyaman jadi anak yang meminta sayang itu tujuannya tu. Dia diminta dia tak alun dia ya, saya kajian kalau. Ada di kerajanya, alun dia kira kerajaan kau celai. Ketujuh di Allah Ta'ala itu mencari awak minta taruh ke Allah Ta'ala, tanda awak butuh ke Allah Ta'ala. Sana Allah Ta'ala. Jadi walaupun lu diagi bukan tanda tak sayang, tanda sayang Allah ke awak. Karena Allah ingin mencari awak itu butuh kayaknya. Betul. Cuman ada beberapa kriteria yang mesti atau yang menjadi penyebab doa awak kadang belum dikabulkan. Ya. Ada beberapa hal sebab doa kita belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sebuah kisah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu Bapak Ibu seorang ulama, ada yang mengaturnya ahli fikih, ada yang mengaturnya itu ahli tasawuf. Bahkannya masuk golongan sufi. Cuman kisahnya masyhur. Banyak ulama-ulama yang meriwayatkan kisahnya. Sehingga saking luar biasanya Ibrahim bin Adham kok percakapan malaikat itu terdengar di telinga. Yang disampaikan malaikat berbincang-bincang, anak do di hati ulang tahunya saking kasarnya. Artinya Allah singkap, Allah bukakan malakut, Allah bukakan basirahnya, sehingga Allah tengoknya tu tahu je. Jadi suatu ketika Ibrahim bin Adham tu jalan-jalan di sebuah pasar di kota Basrah. Karenanya orang terkenal, menampaknya lewat, berbondong-bondonglah ahli Basrah itu menemuinya. Ya Aba Ishaq, wahai Bapak Ishaq, saya dengar Inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabihi ud'uni astajib lakum. Saya dengar Allah itu berfirman dalam kitabnya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Fanahnu nad'uhu bi zamanin tawilin fala yustajabu lana. Kami dari dulu berdoa sampai kini tidak dikabulkan Allah. Minta hujan kami pas kemarau tidak Allah kabulkan. Minta kemudahan kami pas sedang masa sulit tidak Allah kabulkan. Minta kemudahan rezeki kami tidak Allah kabulkan. Fama sabab, kata ahli Basrah, sebab itu wahai Aba Ishaq. Lalu Ibrahim bin Adham berkata, wa qala ya ahlal Basrah innakum matat qulubukum bi asyrati asya. Sesungguhnya hati kalian telah mati. Masa salam itu kalian berdoa anak kecil lah yang kabulkan Allah Ta'ala, itu tanda mati ya kalian, disebabkan 10 perkara. Apa yang pertama? Aradtumullah wa la tu'addu haqqa. Kamu itu ngaku kenal Allah, kamu ngaku tahu dengan Allah, wa la tu'addu haqqah, tetapi kamu tidak mengerjakan hak-haknya, tidak menunaikan hak-hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah itu disembah. Artinya kamu tidak beribadah kepada Allah. Kurang sembahyang tidak, kurang puasanya tidak, sadu tidak. Semuanya itu hak Allah Taala. Dan ibadah solat itu hak Allah. Puasa hak Allah. Itu hablum minallah. Tali kita, sinkronisasi kita kepada Allah. Maka harus dikerjakan. Kata Allah, wa ma amartukum fattaqullaha mastata'tum. Mana yang aku suruh kerjakan sesanggupnya.
Yang wajib itu harus dikerjakan. Jadi nyo nak sembahyang, berdoa ke Allah Ta'ala, jelaslah nak Allah kabulkan. Kadang nyo lagi sembahyang puasa lagi tak, atau sebaliknya puasa lagi sembahyang tak, atau puasa lagi sembahyang lagi tipu di zakat tak di kerajaan. Padahal cukup senisab lah, cukup hauleh. Nyo mampu berlebih-lebih, puasa lagi, zakat lagi, solat lagi, haji nak muat, umroh tiap tahun lagi, cuma mendaftar haji pun nak muat. Ada orang. Maka setiap kali dia berdoa, tentu Allah tidak mengabulkan karena hak Allah tidak dia tunaikan secara sepenuhnya. Maka orang yang pakai bawa sakwe atina yang berdoa, tidak akan Allah kabulkan. Yang kedua, wa qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran tapi kamu tidak amalkan isinya. Jadi penyebab kedua doa awak nak kunjung Allah kabulkan, awak lai baca Quran, lai mengaji Quran, tapi nan kaji Quran tu, nan kaji dalam Al-Quran, nan pesan Allah dalam Quran tak awak amalkan. Dalam Al-Quran tak boleh berzina, tak boleh berjudi, tak boleh mabuk-mabukannya mabuk. Berarti tidak dia tunaikan apa yang dia baca. Dalam Al-Quran dilarang riba banyak. Maka inilah menjadi penyebab doa kita tidak dikabul. Setiap bulan Ramadan kita baca Quran, setiap hari kita baca Quran, tapi setiap kali kita berdoa tidak Allah kabulkan. Kenapa? Karena kita baca Al-Quran tetapi hukum di dalam Al-Quran itu kita lalai. Maka tak jadi Allah kabulkan doa. Seperti itulah ahli Basrah ketika itu. Ahli Basrah itu sebuah kota yang berada di Irak. Irak itu kan negara bagian Arab, Persia, dan mayoritasnya adalah Muslim. Tentulah orangnya soleh. Tapi di samping agamanya kuat, duniawinya juga kuat. Makanya ketika Ibrahim bin Adam berkunjung ke sana, dia melapor, kami lagi sholat, kami lagi baca Quran, tapi doa kami tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Rupanya ada perkara-perkara yang tidak di kerajaannya atau yang dilanggar. Yang ketiga, wa za'antum hubban nabiyyikum wa taraktum sunnatahu. Dia ngaku cinta Nabi tapi dia tinggalkan sunnah Nabi. Ngaku kalau cinta ke Nabi Muhammad, idolanya Nabi Muhammad, tapi dan kerajo Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi tak punya kerajo. Nabi Muhammad itu harinya penuh dengan ibadah. Ibadah itu banyak, ibadah sholat, ibadah silaturahmi, menjenguk orang sakit, berinfak, bersedekah, ibadah. Yang keempat, annakum qultum inna syaitana lakum aduwwun wa wafaqtumuh. Kita ngaku kalau setan itu musuh kita. Kita ngaku setan itu musuh kita, musuh bebuyutan kita yang harus dijauhi. Tapi realitanya pekerjaan kita mirip-mirip dengan pekerjaan setan. Hawa nafsu kita dikontrol oleh setan. Jadi hobinya maksiat, ibadah rajin, maksiat terus. Nyulai semuanya, lain puasa, tiba di bajudi satu lo, tiba di kowa
tidak pernah tinggal. Contohnya di absennya yang pertama di Bu. Banyak tuh Bu. Sampai yang kupiah sembayangan enggak. Dari situ di luar itu nggak ada orang di bawah. Banyak. Kadang waktu pulang tarawih jadi apa-apa yang bawa pergi kopiah gitu. Rupanya balik dari surau, balik dari musajid. Nah lainnya biar absen dulu. Main domino, mabuk-mabukan, tuh. Jadi ibadah dikerjakan, maksiat jalan terus. STMJ gitu kan, sholat terus, maksiat jalan. Maka setiap orang itu berdoa, niscaya Allah tidak kabul. Dan seperti itulah perilaku ahli Basrah ketika itu. Kemudian yang keberapa lagi? Ayat kelima. Annakum mustaquna ilal jannah fala ta'malu laha. Banyak di antara kita ngaku rindu surga, pengen masuk surga. Setiap ditanya pengen masuk surga, iyo. Atau itu ke anak ketek kan, ditanya, oh ini masuk surga lain. Tapi kerajaan mandiang, menampok, apa bunjing, asal tu kerajaan lain aku di kerajaan. Ini kamu ngaku rindu surga, pengen masuk surga, tapi kamu tidak kerjakan amalan yang menyebabkan kamu masuk surga. Awak ngaku wak niyo masuk surga, niyo panah kok, tapi dicari kerajaan setiap hari tak tu bentuk kerajaan di surga. Kok sembahyang tu mah bolong-bolong, kok puasa banyak nempong, kok dibahaya kunjungan pantang tinggal. Jadi mengkawa hadir tarui. Nyung ibah lo Ibu, gunjing lo. Ini tidak jadi tabiat perempuan saja lah. Apa-apa ini lah tuh. Hobi Ustaz. Hobi. Ya. Apa-apa itu lah gunjing Ustaz. Mau orang. Ya, mengecekkan orang. Kalau ibu-ibu kan laki istilahnya gunjing, iba, adik boleh bapak mampak kecil orang mau tanah. Nah, masuk cik tu kategori yang orang lain kan? 6. Annakum takhafunan nara wa la taqrubu minha. Kita ngaku takut masuk neraka, tapi awak tak pernah lari daripada keracunan membuat awak masuk neraka. Banyak benar. Banyak. Realitanya banyak orang ngaku orang tapi banyak masuk neraka. Tapi nan dia Allah, nama nang kerajo di neraka telah jadi rutinitas, maka semua itu hanya dusta belaka. Ngaku cinta surga, rindu surga, tapi tidak pernah mempersiapkan diri untuk masuk surga. Ngaku takut neraka, tapi tidak pernah lari daripada amalan-amalan ahli neraka. Nah ini dusta, omong kosong. Maka orang-orang mereka itu kalau yang berdoa, tidak akan pernah dikabul. Percuma kata orang. Kalau dikabulkan benar akan rajua berbeda jo keinginannya. Yang ketujuh, sudah Ada yang Ustaz panjang Ustaz. annakum qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu laha. Kamu mengatakan bahwasanya mati itu benar, hak. Ya toh? Mati koyo yakin waktu kita akan mati? Yakin. Yo hak mati itu yo. Setiap yang menyawa pasti mati. Tapi banyak di antara itu yang tidak siap-siap untuk mati, yang tidak bersiap untuk mati. Seakan-akan dicari gerak-geriknya, aktivitasnya, seakan-akan
seolah-olah dia mau hidup lama dan selamanya. Padahal mati itu benar terjadi, cuma jadwalnya tak dia tahu. Awak kalau dia jadwal mati, kira-kira apa? Kancang beribadah. Makanya mati itu, jadwal mati waktu Allah rahasiakan. Seandainya dia tahu, Pak Ibu, aku yakin sudah ceramah pun tak pulang-pulang aja lah. Disuruh di musajid dari baru jadwalmu mati disuruh. Nah, tak kan ada yang nak mau pulang. Dan bahkan makan pun tak tahu. Hari Minggu puasa terakhir bulan bin bulan meninggal, sebab meninggal tak kongkang di kamar mandi misal lalu jadwalnya dan ini tahu kira-kira dia nak mau ke kamar mandi tu enggak mau kamar mandi tu takut yang jadwal mati di sini kejadian itu kok sak pipisnya tahan tu kalau dia tahu tapi untung nak dia tahu tu karena dulu untung nak dia tahu kok dia tahu lah pakai jadwal waktu ini. Mungkinlah dari ini saja awak tahu jadwal tu. Wah nak kapan janjak dari surau, nak kapan janjak daripada masjid. Kalau dia beramal berapa 50 waktu tu sembahyang wajib sekali semalam. Sedekah dia sebentar. Dia 200 yang disedekahkan disedekahkan terus. Nah. Dia bisa puasa terus. Bahas supaya awak mengumpulkan amal. Tapi dia karena mati kok Allah rahasiakan, maka bisalah awak beramal beraktivitas dengan tenang. Kalau enggak kau mati pengenalannya. Baca boleh puasa tahu boleh kok mati ya. Orang di rumah sakit divonis oleh dokter umur ibu kok dah lebih dari 3 bulan ya dok. Kami kini duitnya kan 3 bulan juga mati dulu. Dia 3 bulan lagi jatuh umur yang mati dulu. Dia kami kini itu. Punya Allah rahasiakan. Ada dokter kan, adanya. Sebenarnya mungkin ada dokter juga, tapi perkiraan. Nomor berapa ibu? 8. Nomor 8. Anna qultum akaltum ni'amallah, kamu makan nikmat Allah wala tu'addu syukraha, namun kamu jarang mensyukurinya. Allah tu sayang tu. Bahasa badusuna wa kali nak ada butuh makan Allah. Badusuna wa meninggal sembahyang awak kali nak butuh baraya Allah. Dengar. Seandainya Allah itu tidak penyayang dan pengasih, satio meninggal sembarang, anak dia barang sedemong, usul agak bulan. Aduh tu. Jadi tak itunya di Allah Taala mungkin banyak awak dapatkan. Karena satio itu harus semuanya. Tapi karena Allah pengasih dan penyayang lah. Walaupun awak bermaksiat, walaupun awak meninggalkan sholat, mengambil ingkar, tetap rezeki Allah tidak terputus daripada Allah. Maka itu nafasnya Allah tahan, oksigennya Allah tahan kat seminitnya mampu juga. Tapi tetap Allah kasih. Di sini pengasih Allah tahan. Maka kalau awak makan nikmat Allah, lalu awak tak mensyukurinya dalam bentuk merealisasikan nikmat itu dalam bentuk ibadah, maka niscaya doa awak yang awak baca, awak panjatkan tak akan pernah Allah kabulkan. Kalau tak awak baca, tak awak syukuri nikmat itu tak Allah kabulkan. Tapi kalau awak syukuri, maka kata Allah tampak. Walaupun dalam kuantitasnya tidak Allah tampak, jumlahnya misal sebanyak itu aja jiwa yang sana. Sebulan ini penghasilan sekian juta, besok sekian juta lah. Besok tak itu taruhnya. Tapi Allah tambah keberkahannya.
Artinya apa? Yang harusnya pengeluaran bulan Patang itu setengahnya, ini seperempatnya, itu berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ke-9 mencapai 9 kata Ibrahim bin Adham itu annakum istaghaltum bi uyubin nas wa taraktum bi uyubikum. Kamu itu sibuk ngurusi aib orang lain tapi lupa dengan aib sendiri. Samui di ujung pulau kelihatan, gajah di pelupuk atau tidak nampak. Orang yang buruk itu orangnya, dan ini tidak pernah buruk. Dan salah itu orangnya, dan ini tidak pernah salah. Kalau orang yang tak itu tuh tanda hatinya lah rusak. Hati itu bagikan cermin. Kalau cermin itu kumuh, cermin itu bernoda, apapun bayangan yang ada di dalamnya tetap kotor, akan terbawa kumuh. Saglowingan awak, saranca awak ibu, tapi cermin itu kumuh. Bercak-bercak. Apa cermin di dalamnya? Dia nampak raja awal sini. Tak jadi nampak raja. Maka itu hati. Kalau hati kumuh, hati kotor, apapun yang dia lihat tetap buruk. Jadi raja. Yang terakhir kata Ibrahim bin Adham, kamu dapat akhwatikum dafantum mautakum walam taktabiru bihim. Kamu setiap kali menguburkan jenazah orang lain, tapi kamu tidak mau mengambil pelajaran. Setiap ada orang mati, tidak ada orang mengambil pelajaran. Apa pelajaran dari orang mati itu? Bahwasanya esok itu agama mati loh. Artinya itu yang kekal di dunia. Mungkin hari ini gilirannya, besok bisa jadi giliran kita. Yang dijumpai pakai tulung besok itu. Bahwasanya setiap kita menguburkan orang lain, setiap kita melayat kepada orang yang meninggal, maka ambillah pelajaran di sana. Sehingga pelajaran yang kita ambil itu dapat membawa efek yang positif kepada diri awak, sehingga awak bersiap-siap untuk menghadapinya. Banyak orang yang lupa itu, sehingga ketika menghadiri kematian itu, setelah itu tidak ada membawa perubahan yang baik kepada diri. Padahal mati kok, satu awak dapat tetap. Maka dari itu, 10 hal yang demikian itu, kalau awak tidak hindari, maka niscaya setiap kali kita berdoa tidak Allah kabulkan. Tidak hanya sekedar doa yang Allah tidak kabulkan, bahkan amal kita, kehidupan kita di dunia akan merasa sengsara dan penuh dengan masalah. Maka dari itu, salah satu jalan untuk mengatasi itu semua, kata Allah, "Falyamal amalan shalihan." Maka kerjakanlah amal saleh. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur mak
kawas youtuber.